Perlawanan Ucil saat disiksa Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terpidana kasus Vina Cirebon membongkar kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Ucil mengatakan dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Rivaldi alias Ucil telah ditangkap 3 hari sebelumnya. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang. Kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Temen saya siapa Pak? Nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jetin ke teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo Pak. Akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa, nusuk siapa? Mending matiin aja Pak. Saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina. Terpidana kasus Vina Cirebon membongkar kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Ucil mengatakan dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Rivaldi alias Ucil telah ditangkap 3 hari sebelumnya. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada 30 Agustus 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu. Diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon.
Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Dua orang kini muncul untuk menjadi saksi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Dua orang ini akan menceritakan soal kegiatan Rivaldi alias Ucil pada hari kejadian kasus Vina Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ditulis memiliki peran krusial. Betapa tidak, Ucil dituduh berperan menyabetkan samurai, menusuk sampai memperkosa Vina dan Eki di lahan kosong depan showroom Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Tapi kesaksian berbeda justru diurai Aldo dan Alfian. Aldo meyakini pada 27 Agustus 2016, Rivaldi alias Ucil bersama dengannya di rumah. Aldo mengingat kejadian Sabtu 27 Agustus 2016 karena bertepatan dengan ulang tahun kakaknya, Rere. Selesai nongkrong saat teman-temannya pulang, Aldo, Rere dan Ucil masuk ke dalam rumah. Namun karena Aldo tak memiliki motor, dia tak menyanggupi permintaan Ucil. Sampai sore datanglah Alfian. Alfian bercerita saat di rumah Aldo, Ucil memang meminta antar pulang bertemu ayahnya untuk minta uang. Pada pukul 22 WIB pun Alfian melihat Aldo dan Rivaldi masuk ke dalam rumah. Pada 28 Agustus 2016, Rivaldi kembali meminta Alfian mengantarnya karena Aldo tak ada motor. Sampai pada 30 Agustus 2016, Ucil ditangkap polisi atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Rivaldi alias Ucil ditangkap setelah menganiaya pacarnya. Dia kemudian ditahan di Polsek Barat Utara Cirebon. Sampai ayah Eki, Ibtu Rudiana mendatangi Ucil dan menuduhnya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Fransiskus memberikan dukungan kepada terpidana yang sedang menjalani sidang PK hari ini, Rabu 4 September. Dukungan itu juga diberikan oleh Fransiskus pada Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil yang diduga pernah ada masalah dengan Eki. Apalagi menurut Frans, berdasarkan keterangan temannya pada malam kejadian Ucil sempat menulis status BBM. Isi status BBM itu berupa ucapan syukur kalau Eki meninggal dunia. Namun Frans mengaku tak tahu ada permasalahan apa antara Eki dengan Ucil saat itu. Frans mengingat kalau Eki sempat menanyakan sosok Ucil padanya secara langsung. Diakui Fransiskus, dirinya tidak kenal dengan Ucil meski banyak yang menyebut kalau terpidana kasus Vina itu adalah anggota XTC. Meski belum pernah melihat sosoknya, Fransiskus mengaku tak asing dengan nama Ucil,
Sebab Franz tak pernah sekalipun bertemu atau melihat wajahnya di foto.